Elena membungkuk dengan cepat ingin membantunya, tetapi Farel menepis tangannya dengan marah. "Jangan sentuh aku." Farel bangkit sendiri dan menatapnya dengan marah. Penjaga Elena langsung naik dan dia bertanya dengan kekhawatiran palsu, "Farel, apakah kamu terluka?" "Aku tidak akan membiarkanmu menang," kata Farel sebelum berlari dengan cepat. Dahi Elena berkerut. "Apa maksudnya? Nona Elena, apakah Anda melihat Tuan Muda?" Tiba-tiba, seorang pengawal mendekatinya dan bertanya. Roda gigi di kepalanya mulai bergerak. Dia tidak menjawab tetapi mengajukan pertanyaannya sendiri sebagai balasan. "Apa yang terjadi?" Tuan Muda tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. "Kurasa aku melihatnya pergi ke arah sana." Elena dengan sengaja menunjuk ke koridor yang berlawanan dari arah yang dituju Farel. Pengawal itu mengucapkan terima kasih dan pergi. Elena mencibir tanpa suara. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Farel, tetapi dia lebih dari bersedia untuk mendorong amukan konyolnya. Semakin banyak kesalahan yang dia lakukan, semakin mudah baginya di masa depan. Dan ini hanya akan menjadi awal. Setelah mengalahkan mamanya, target berikutnya adalah anak haramnya. Seperti bagaimana Elena mengubah dunia melawan Kinan, Elena akan melakukan hal yang sama melawan Farel. Dia akan memastikan anak laki-laki itu menderita tanpa daya dalam cengkeramannya. Itu akan mudah karena anjing kampung itu sama bodohnya dengan mamanya. Elena meninggalkan tempat itu dengan suasana kemenangan karena semuanya perlahan-lahan jatuh ke tempatnya sesuai dengan rencananya. "Apakah kamu sudah menemukan Tuan Muda?" Hilangnya Farel secara tiba-tiba membuat Vano khawatir. Pesta akan dimulai dan sebagai anak yang berulang tahun, dia harus menjadi yang pertama memotong kue. Tentu saja, Farel memilih momen penting ini untuk memainkan aktingnya yang menghilang. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. "Maaf, tim telah mencari kemana-mana tetapi kami tidak dapat menemukan Tuan Muda." "Ada apa dengan Farel hari ini? Tiba-tiba jadi nakal?" Nyonya tua Dirgantara menggerutu sedikit tidak puas. Tetapi di balik itu orang bisa mendengar cintanya pada cucunya yang berharga. "Pergi dan lanjutkan pencarian agar dia tidak mendapat masalah." "Baik." Beberapa pengawal dengan cepat bubar. Pak Tua Dirgantara merasa mereka sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Farel mungkin lupa waktu bermain dengan teman-temannya. Dia anak yang cerdas, dia akan baik-baik saja. Nyonya tua Dirgantara menatapnya dengan marah, tapi aku secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak berkeliaran tanpa tujuan hari ini. Apa yang bisa aku katakan, anak laki-laki memang seperti itu. Tapi dia seharusnya tahu lebih baik, terutama tentang pentingnya acara ini. "Ma, Pa, bisakah kalian berhenti berdebat? Aku harus pergi mencari Farel." Vano menyela mereka dengan kasar sebelum pergi. Pak Tua Dirgantara dan Nyonya Tua Dirgantara tidak punya pilihan selain bergabung dalam upaya pencarian juga. Namun, bahkan setelah membalik seluruh ballroom, Farel tidak dapat ditemukan. Segera, setiap tamu mengetahui hilangnya Tuan Muda keluarga Dirgantara. "Bagaimana hal itu terjadi?" "Aku dengar itu karena dia bermain sampai dia lupa waktu dan tersesat." "Bukankah aku mendengar Tuan Muda keluarga Dirgantara adalah pria muda yang berperilaku baik? Mengapa dia memilih waktu seperti itu untuk bertingkah?" "Kamu tahu apa yang mereka katakan, anak-anak tetaplah anak-anak. Putraku sendiri seusianya dan dia tahu lebih baik daripada berkeliaran di saat seperti ini." Elena tersenyum puas saat semua kata ini masuk ke telinganya. Farel mungkin hanya seorang anak kecil, tetapi seorang anak dari keluarga kaya dan dari keluarga biasa diperlakukan berbeda. Kehidupan Farel dihabiskan di bawah mikroskop, kesalahannya semakin besar. Orang tidak akan peduli apakah kamu seorang anak atau tidak, mereka hanya akan menyalahkanmu karena dilahirkan dalam kehidupan mewah. Salah langkah dan kamu akan dicap seumur hidup. Jadi Farel,
Tolong jangan kecewakan aku hari ini. Hancurkan sebanyak mungkin malapetaka. Bagaimanapun, kamu dan mamamu adalah hidangan utama hari ini. Jatuh bergandengan tangan ke dalam lubang keputusasaan dan jangan pernah bangkit kembali karena disitulah kotoran seperti kalian berdua berada. Elena menyimpan pikiran-pikiran ini secara internal, tetapi wajahnya adalah topeng kekhawatiran seolah-olah dia benar-benar peduli dengan keselamatan Farel. Saat mereka mencari Farel, Keenan akhirnya tiba. Ferrari merah baru yang menarik perhatian berhenti di pintu masuk hotel besar. Gavin menoleh untuk bertanya kepada Keenan yang duduk di belakang, "Kak, apakah kamu ingin aku menemanimu?" Keenan melirik sekilas ke hotel dan menjawab dengan lembut, "Terima kasih, tapi aku ingin kamu tetap di mobil." Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga, memangnya ada apa? Gavin bertanya sebagai balasan. "Aku melihat Vania dan Rafael di sana," Keenan menawarkan sebagai pengganti penjelasan. Gavin mengangguk dengan sadar. Gavin akan bertindak sebagai perjalanan liburannya jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Gavin yang khawatir memperingatkannya, "Kak, aku akan siap jika kakak membutuhkan bantuanku, tetapi tolong jaga dirimu. Hubungi aku melalui panggilan telepon." "Terima kasih." Keenan sedikit mengangguk saat dia bergerak untuk membuka pintu mobil. "Kak, biarkan aku yang membukanya." Gavin tersenyum padanya sebelum berjalan keluar dari mobil, mengitarinya dan seperti pengawal pribadi, membantunya dengan pintu mobil. "Silahkan, Nona Keenan," Gavin berkata dengan hormat sambil mengulurkan tangannya, senyumnya tampan dan cerdas, memuji keanggunan dan kecantikan Keenan. Keenan tersenyum senang melihat kejenakaannya. Dia mengambil tangan yang disodorkan dan melangkah keluar dari mobil. Pada saat itu, dua bellboy berseragam hotel yang telah menyaksikan adegan itu tercengang dan terdiam. Ketika mereka melihat Ferrari, mereka mengira penumpangnya adalah seseorang dari silsilah tertentu tetapi tidak bisa menjadi VIP mutlak. Hotel mereka adalah hotel bintang 5. Mereka telah melihat kedatangan yang jauh lebih besar dan lebih angkuh. Mereka tidak mengharapkan seorang dewi turun darinya. Keenan benar-benar mempesona dalam balutan gaun merah marun dengan garis leher yang menjuntai. Garis leher yang menyanjung menonjolkan lengkungan anggun lehernya dan paparan tulang selangka meningkatkan keseksiannya. Desain figur hugging juga menonjolkan sosoknya yang indah tanpa syarat. Pikiran juga masuk ke desain tubuh bagian bawah gaun itu. Roknya dirancang sedemikian rupa sehingga akan memperlihatkan kaki panjang Keenan setiap beberapa saat ketika dia berjalan, menciptakan fata morgana yang seksi. Mereka mengatakan kecantikan adalah rasa sakit. Untuk memperbaiki kontur tubuhnya, Keenan mengenakan sepasang sepatu hak merah 10 cm malam itu. Keenan terbungkus kain merah tetapi tidak tampak mencolok pada dirinya. Sebaliknya, merah tampaknya memberinya penampilan mawar mekar penuh, indah dan halus. Keyakinan yang terpancar dari Keenan ditekankan oleh gaun itu dan malam itu, dia menyilaukan seperti matahari. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat kedua pelayan itu malam itu. Tidak, wanita tercantik yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Mereka bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang dan pertanyaan di benak mereka adalah, "Siapa wanita ini?" "Kak, betapa aku berharap bisa berada di sana ketika Elena menatapmu," kata Gavin dengan seringai kemenangan. Mungkin sekarang Elena yang merendahkan bisa melihat sendiri mengapa kakak perempuannya memiliki tunangannya sebelum dia melakukannya. Omong-omong, Vano juga bisa mencungkil hatinya dalam penyesalan karena membiarkan mantan istrinya yang cantik pergi. Jika Gavin tidak memiliki tanggung jawab untuk menjadi sopir pribadi Keenan, Gavin akan sangat ingin mengikutinya ke pesta hanya untuk melihat reaksi mereka. Dia tahu pasti itu akan menyenangkan. Yah, paling tidak, dia akan mendapat siaran langsung melalui monitor pengawas.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.